Nah, yang datang bodinya keadaannya seperti ini ya guys. Jadi ini kayak kena santet aja seperti ini. Apakah masih bisa disembuhkan? Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita kedatangan paket. Ini isinya bodi sepeda motor yang korban tutorial. Kemungkinan korban tutorial dari video saya juga sepertinya. Cuma nanti akan kita bahas. Dan di sini karena orangnya menyerah tidak bisa menyelesaikannya, jadi terpaksa kita yang menyelesaikannya. Nah, ini kita buka terlebih dahulu keadaannya itu seperti apa ya guys. Pesan saya, jika nonton video-video tutorial itu sebaiknya dipahami terlebih dahulu, dipelajari, cari dari sumber yang lain juga, baru bisa dipraktekkan. Dan ini setelah kita buka atau kita unboxing semuanya itu kondisinya seperti ini. Sangat mengerikan kalau kita lihat dari tampilannya, ini sangat buruk rupa ya guys. Dan ini beliau mempraktekkan dari karbon forged yang beliau tempel menggunakan resin, dan hasilnya itu seperti ini. Dia menyerah di proses pengamplasannya. Jadi kesalahan yang pertama, beliau langsung coba praktek itu di media yang sangat besar atau sangat banyak. Jadi mungkin karena tidak ada waktu untuk menyelesaikannya, dan akhirnya kita yang akan menyelesaikannya. Yang pertama di sini yang jelas ini nempelnya ketebelan dan juga kurang rapat. Lalu di bagian-bagian seperti tempat spion ini tidak ditutup tadinya. Kemungkinan tadinya ditutup cuman kurang rapat. Lalu di bagian lampu sen seperti ini juga tidak ditutup. Di bagian tepi-tepinya pun tidak dipotong terlebih dahulu. Dan di sini langsung dicor. Kemudian untuk pengecorannya pun kurang merata seperti ini ya guys. Dan ini ketebelan untuk penempelan karbonnya. Jadi beda dengan video yang saya tutorkan itu, setelah kita tempel, kita tekan-tekan, kita potong, kita rapi-rapikan terlebih dahulu baru bisa dicor. Jadi biasakan kalau nonton video seputar tutorial ataupun cara-cara itu lebih baik jangan di skip ya guys, disimak step by stepnya, jadi biar hasilnya bagus. Kita akan rapikan terlebih dahulu menggunakan gerinda. Jadi di sini saya akan rapikan yang terlalu nonjol ini menggunakan gerinda seperti ini. Dengan mata grid amplas itu ukuran 100. Jadi buat teman-teman yang mempraktekkan atau lapisi bodi menggunakan karbon forged itu, usahakan jika medianya gede gunakan mesin untuk ngamplasnya ya guys. Kalau menggunakan tangan ini mungkin 1 minggu juga belum kelar sampai benar-benar berkurang untuk bagian yang nonjol atau terlalu tinggi. Dan di sini untuk pengelemannya ini full resin seperti yang ada di video tutorial saya. Untuk link videonya ada di deskripsi. Nah oke, di sini setelah kita amplas menggunakan mesin gerinda itu hasilnya seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Di sini saya menghabiskan 7 mata amplas untuk membersihkan semuanya atau mengurangi bagian yang terlalu tebal. Itu di sini saya menghabiskan 7 mata amplas dengan grid 100. Jadi bayangin jika menggunakan tangan itu akan seperti apa pegelnya. Auto kecetit pokoknya. Setelah itu di sini akan kita bersihkan menggunakan thinner. Jadi kita basahi lap menggunakan thinner, kemudian kita oleskan di bagian bekas amplasan tadi biar tidak terlalu putih ya guys. Dan hasilnya seperti ini. Setelah kita bersih-bersihkan dan kita rapi-rapikan, sudah mulai terlihat untuk bentuknya. Kemudian di sini akan saya cor menggunakan resin sebanyak 2 lapis. Untuk resin sendiri di sini saya menggunakan resin bening. Untuk takaran itu tidak selalu akurat ya guys. Jadi takaran resin itu sesuai dengan suhu udara di daerah masing-masing. Di sini untuk lapis pertama kita oles tipis seperti ini. Jadi nanti ini sudah mulai terlihat untuk bagian yang bolong, bagian yang kurang rapet itu nanti bisa kita tempel sedikit atau kita tambahin. Setelah merata kita beri jeda sekitar kurang lebih 1 jam, lalu kita lanjut ke lapis kedua. Jadi di sini saya langsung tumpuk sebanyak 2 lapis menggunakan resin bening. Untuk pengecoran itu tebal nggak masalah ya guys, karena nanti kalau ketebelan bisa diamplas. Yang terpenting itu untuk karbon forgednya itu rapi dulu nempelnya. Jadi jangan tegang atau jangan nyerungat kemana-mana, itu nanti susah banget ngebersihinnya. Dan setelah
dua lapis pengaplikasian resin atau lapis resin itu hasilnya seperti ini. Di sini akan saya diamkan kurang lebih 1 hari baru akan kita amplas lagi. Di sini untuk motif carbon forgednya ini menggunakan mix warna ya guys, seperti ini. Ini beli online kayaknya. Untuk pengelemannya pun di sini beliau menempelkan dengan resin. Dan ini akan kita diamkan selama 1 hari terlebih dahulu. Kemudian akan kita amplas menggunakan gerinda lagi dengan mata grit amplas ukuran 120. Dan ini setelah kita diamkan 1 hari, sekarang saatnya kita amplas lagi menggunakan gerinda. Karena untuk permukaannya di sini masih terlihat menonjol ya guys. Jadi masih memerlukan gerinda. Lalu bagaimana jika kita ngamplas sampai kena karbonnya? Nggak masalah kalau karbon forged ya guys, karena biasanya untuk yang bagian nongol itu bagian bawah masih ada karbonnya. Jadi libas saja atau ratakan saja sampai terlihat benar-benar rata, baru nanti bisa dicor lagi. Di sini untuk pengamplasannya juga harus hati-hati karena ini bodi motor dan menggunakan gerinda yang kecepatannya tidak bisa diatur. Kalau mau bagus bisa menggunakan mesin amplas ya guys. Setelah selesai pengamplasan, kita akan bersihkan lagi menggunakan thinner sama seperti tadi. Thinner bebas, mau menggunakan thinner ND, thinner A spesial atau thinner apapun nggak masalah. Setelah itu di sini akan saya lapisi menggunakan resin dari Eukalak. Ini resin yang warna pink itu. Untuk lapisan luar saya memang suka menggunakan resin ini ya guys, karena untuk pengamplasannya itu enak menurut saya. Kalau mau lebih enak bisa menggunakan epoxy resin, dari pengeleman sampai ke pengecoran finishing juga bagus, ngamplasnya juga enak. Nah oke, ini setelah lapis resin Eukalak kita diamkan kering. Lalu di sini setelah kering kita diamkan 1 hari, kita akan amplas manual menggunakan grit amplas ukuran 240. Jadi di sini sudah mulai pengerjaan menggunakan pengamplasan manual. Perlu diketahui untuk satu item ini memakan waktu 2 jam untuk pengamplasannya ya guys. Dan hasilnya seperti ini setelah kita amplas manual. Ini tadi amplas 240 lalu lanjut ke amplas 800 ya guys. Dan setelah ini akan saya clear sebanyak 1 lapis. Di sini untuk pengekliran saya menggunakan clear coat PU untuk dasaran. Jadi setelah pengamplasan 240 tadi dilanjut 800 amplasnya, kemudian saya lapisi lagi menggunakan clear coat sebanyak 1 lapis dengan lumayan tebal, jadi biar lebih menutup. Kalau misalnya masih ada bagian yang bolong-bolong atau yang berlubang, itu bisa ditetesin menggunakan resin lagi. Jika lubangnya sangat kecil bisa ditetesin menggunakan lem G ya guys. Setelah pengeringan clear coat selama 1 hari, di sini saya amplas lagi menggunakan grit amplas ukuran 1000 dan air. Jadi di sini untuk proses penghalusan sebelum clear finishing, kita amplas menggunakan amplas ukuran 1000 sampai benar-benar halus dan merata ya guys. Seperti ini. Kemudian untuk setelah pengamplasan itu hasilnya seperti ini. Dan misalnya ada bagian yang masih terlihat dasaran bodinya, karena ini bodinya dasaran silver. Seperti ini masih terlihat untuk bodinya warna silver yang tidak rapat terkena karbon. Dan ini pun dasaran warnanya untuk warna hitamnya kurang rapat ya guys. Lalu untuk bagian yang terkena amplas seperti ini juga bisa disisip. Untuk penyisipan di sini saya menggunakan kuas dengan cat. Jadi menggunakan cat warna hitam lalu kita aplikasikan atau kita oles menggunakan kuas di bagian yang masih terlihat bolong ataupun yang terkena amplas. Jadi kita oles sedikit-sedikit saja di bagian tersebut. Jadi biar lebih terlihat rapi dan rapat ya guys. Untuk warna lain itu memang jangan sampai terlihat. Setelah itu di sini kita lanjut clear finishing. Di sini akan saya clear menggunakan clear HS atau high solid sebanyak 2 lapis. Lalu jika teman-teman pengen finishing menggunakan polish, itu pengecoran menggunakan epoxy resin ya guys. Di sini saya menggunakan clear atau finishing clear coat high solid itu karena menurut saya untuk anti UV-nya lebih bagus. Dan harganya pun tidak terlalu mahal ya guys. Jika kita menggunakan finishing polish dengan cor epoxy resin yang anti UV-nya tinggi, itu harganya lumayan. Dan sama saja menurut saya pengerjaannya, kalau saya lebih suka menggunakan clear coat untuk finishingnya. Dan ini sudah beres untuk pengekliran 2 lapis dengan jeda 10 menit tiap lapisnya. Nah oke, sebelum kita lihat hasil akhirnya, ini tampilan saat bodi motor ini datang ke sini.
dengan keadaannya yang seperti ini belum terselesaikan atau sudah jalan setengah, dan setelah melewati proses yang lumayan panjang hasilnya seperti ini. Ini untuk di dalam ruangan dengan efek flash kamera itu terlihat seperti ini. Untuk hasil dari carbon forged-nya ini dikerjain oleh viewer saya dan kita yang menyelesaikan karena mungkin tidak ada waktu untuk menyelesaikannya, dan juga menyerah di proses pengamplasannya ya guys. Lumayan menurut saya sudah bagus untuk motifnya. Untuk di luar ruangan seperti ini dengan efek carbon forged finishing clear coat HS atau Hexolid. Ini glossy-nya atau glowing-nya seperti ini. Lumayan mantap ya guys, dan juga sudah terlihat untuk bentuk kalau ini itu bodi sepeda motor. Kalau pas awal datang ke sini itu kayak habis kena santet online ya guys untuk tampilannya. Nah oke guys, jadi hasilnya seperti ini. Buat teman-teman yang di rumah jangan pernah takut mencoba dan jangan pernah takut gagal ya guys. Karena dari kegagalan itu kita mendapatkan wawasan. Jangan pernah menyerah juga pastinya. Cuman ini mungkin karena tidak ada waktu untuk menyelesaikannya, jadi kita yang menyelesaikannya. Dan hasil dari coba-coba beliau carbon forged itu seperti ini. Sudah lumayan sebenarnya jika diselesaikan atau terselesaikan. Cuman karena kita yang menyelesaikan hasilnya seperti ini tanpa kita ulang. Jadi ini cuman kita lanjutkan saja ya guys. Nah oke lur, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar pengecatan dan airbrush dari kita. Di subscribe biar tidak ketinggalan. Terus belajar dan jangan pernah takut untuk mencoba. Dan terima kasih. We grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax.